Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosana Sugiyarti dengan nomor induk mahasiswa 200207058 dari kelas TPPL 2C. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai cara pengaplikasian software Aloha dan Markplot untuk memenuhi persyaratan penilaian ujian akhir semester mata kuliah penilaian resiko industri yang diampu oleh Bapak Saiful Bahri. Untuk studi kasusnya, pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 19.45 WIB, salah satu tangki PT Pertamina Persero Refinity Unit 4 Cilacap yang berisi benzen, yang merupakan bahan dasar untuk petrokimia, mengalami kebakaran. Kebakaran tangki ini terjadi di tangki 205 area 39. Tangki di area Bunwal hanya berisikan sepertiga produk benzen atau 33,3% dari kapasitas tangki 3.000 barel. Tangki tersebut memiliki diameter 55,5 meter dan tinggi 15,5 meter. Jarak antara tangki yang terbakar dengan kawasan industri Cilacap sekitar 350 meter. Menurut data BMKG, pada hari terjadinya kebakaran tangki Pertamina, arah angin berasal dari arah selatan dengan kecepatan angin 9,2 meter per sekon dan temperatur udara sebesar 27 derajat Celcius. Pada malam hari itu, cuaca hujan petir dengan kelembaban udara 85%. Kejadian kebakaran tersebut memberikan dampak bagi sekitar. Berdasarkan kejadian tersebut, apakah tangki yang lainnya dan kawasan industri berada pada zona bahaya? Baik, di sini saya sudah membuka layar kerja Aloha atau software Aloha dan juga di sebelah kanan saya lampirkan skenario atau studi kasusnya untuk memudahkan dalam penggunaan Aloha. Hal yang pertama dilakukan adalah menyeting location terlebih dahulu. Cara menyeting location adalah di select data, lalu pilih location. Setelah itu, klik add, kemudian ketik lokasi yang akan dijadikan studi kasusnya. Kemudian pilih not in US. Kemudian untuk elevation-nya kita membuka Google Earth terlebih dahulu. Untuk latitude-nya yaitu 7, kemudian 4, lalu untuk longitude-nya 108 dan 5. Setelah itu di OK. Selanjutnya country name Indonesia. -7. Setelah itu di OK. Setelah itu di select. Untuk yang selanjutnya adalah memilih tipe bangunan atau building time. Caranya masih sama, yaitu di site data, lalu memilih building time. Di sini saya menggunakan double story building. Selanjutnya di OK. Kemudian mengatur untuk date and time-nya. Kita sesuaikan dengan kejadian pada studi kasus tersebut, yaitu pada tanggal 11 bulan 6 tahun 2021 pada jam 19.45. Kemudian OK. Selanjutnya kita ke setup untuk memilih bahan kimia yang digunakan pada studi kasus tersebut, yaitu benzen. Kita cari terlebih dahulu, kemudian diklik, lalu di select. Di sini sudah muncul benzen beserta rincian-rincian dari bahan benzen tersebut. Setelah memilih bahan kimia, kemudian kita kembali ke setup lagi untuk memilih atmosferik. Lalu kita memilih user input. Kemudian untuk kecepatan anginnya yaitu 9,2 meter per sekon. Dan arah anginnya dari selatan. Kemudian memilih untuk complete cover. Setelah itu di OK. Kemudian untuk suhunya yaitu 27 derajat Celcius. Dan untuk kelembabannya yaitu 85%. Setelah itu di OK. Baik, di sini sudah tertera untuk data-datanya.
Setelah itu kita kembali ke setup untuk menyeting tangkinya, yaitu vertical cylinder dengan diameter 55,5 meter dan panjang 15,5 meter. Di sini sudah tertera untuk volumenya yaitu 37,498. Lalu di OK. Kemudian untuk enter state of the chemical-nya yaitu tangki berbentuk liquid. Kemudian untuk chemical stored at-nya 27 derajat Celcius, lalu di OK. Kemudian untuk kapasitas tangkinya yaitu 33,3%. Setelah itu di OK. Kemudian untuk type of tank failure-nya yaitu memilih leaking tank, chemical is burning and form a pool fire. Setelah itu di OK. Kemudian untuk opening diameternya yaitu 20 cm, lalu di OK. Setelah itu untuk benturannya yaitu 25%, setelah itu di OK. Untuk input maksimum paddle diameter or area-nya memilih unknown, setelah itu di OK. Setelah semua data telah terisi, maka kita dapat memilih untuk trade zone-nya yaitu di display. Setelah itu untuk location-nya kita OK seperti ini. Ini merupakan tampilan dari thermal radiation trade zone-nya pada zona-zona seperti ini. Apabila trade zone-nya sudah ditentukan, maka langkah selanjutnya kita ke sharing dan dihubungkan ke Markplot. Untuk menentukan titik lokasinya, kita dapat mengklik pada gambar teropong, lalu klik address, kemudian ketik Cilacap, lalu find, setelah itu show on map. Di sini kita sudah menemukan untuk lokasi kebakaran kilang Pertamina. Setelah itu untuk menentukan titiknya ke Aloha yaitu klik set source. Maka untuk tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini untuk area 39 kilang Pertamina yang mengalami kebakaran, setelah diketahui street zone-nya, kita dapat mengidentifikasi apakah tangki yang lainnya berada dalam zona bahaya atau tidak. Pada street zona ini terdapat 3 zona, yaitu zona berwarna merah, zona berwarna orange, dan zona berwarna kuning. Masing-masing warna mengidentifikasi paparan yang berbeda-beda dari tiap warnanya. Pada zona merah menandakan terjadinya kematian pada 60 detik, pada zona orange menunjukkan bahwa zona tersebut dapat terbakar pada 60 detik, dan pada zona kuning menunjukkan bahwa zona tersebut menimbulkan cedera pada 60 detik. Jadi, menurut identifikasi dari software Aloha yang sudah dihubungkan ke aplikasi Markplot ini menunjukkan bahwa tangki lainnya dan kawasan industri sudah terkena dari zona merah, zona orange, dan zona kuning. Jadi untuk kesimpulannya adalah tangki yang lainnya tergolong bahaya. Pada tangki sebelah kanan dan kiri masuk ke dalam zona merah, yang artinya terjadi kebakaran yang dapat menyebabkan kematian pada lokasi tersebut. Sekian video dari saya mengenai cara pengaplikasian software Aloha dan Markplot. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.